Oke, selamat malam. Salam berjumpa dengan saya Stephen dalam channel berbagi cerita hidup manusia. Ini ada banyak banyak hal yang kita lakukan. Perkara siang dan malam, kehidupan siang dan malam. Kita tahu bahwa dunia ini yang tidak lain tidak bukan adalah dunia yang kita tinggal, di mana ada kebaikan, ada hal yang keburukan, ada sifat-sifat manusia yang kita melihat bahwa dalam dunia ini kita menjadi tarik pelajaran bahwa banyak bermanfaat yang harus kita lakukan. Mungkin kita berkarya, mungkin kita bekerja dengan sungguh sukacita, mungkin dengan senang hati, dan mungkin kita hidup bagaimana menghadapi dunia ini dengan cara kita, bagaimana kita bisa keluar dengan cara kita dalam menghadapi masalah-masalah, maupun di dalam melihat setiap situasi-situasi terjadi dalam dunia ini, di bumi ini, di Indonesia ini, di seluruh dunia di mana kita berada, bahwa manusia yang Tuhan menciptakan kita, haruslah kita punya sesuatu tujuan, pekerjaan, sesuatu hal yang berguna, yang baik, yang tidak mungkin kita akan lewati, tidak mungkin kita akan biarkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah kesempatan untuk kita hidup. Jadi bagi saya, dalam kita berbagi cerita, kenapa channel saya titik poinnya berbagi cerita, karena jika kita bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam pribadi kita, baik jahat, buruk, atau apapun yang terjadi dalam dunia ini, di mana kita tahu, kita melihat, kita dengar, kita merasakan. Mungkin sebagai laki-laki, saya secara pribadi melihat di dunia ini tentang gejolak-gejolak yang terjadi, tentang status dunia ada dalam suasana perang, ada dalam suasana negara kehempitan, ada warga yang merasakan mungkin terpuruk. Sepertinya kita lihat contoh salah satu di negara Afrika, di sana kita melihat dengan banyaknya anak mereka berkembang, tetapi status kehidupan mereka untuk makan saja terlalu susah untuk mereka bisa menghidupi anak-anak mereka. Tetapi di belahan dunia lain sana, negara-negara barat, negara-negara Eropa, negara-negara yang adidaya Amerika, maupun negara-negara di Asia, masih berada di dalam status hidup angkanya dari rata-rata 70 mungkin persen kualitas hidup mereka masih bisa makan, masih bisa hidup, mereka minum. Tapi bagi saya, bahwa bagaimana kita hidup di dalam satu negara, satu bangsa, apabila negara itu punya kemajuan, punya satu kehidupan yang nilainya bisa menghidupi masyarakat atau warga, itu bukanlah satu kebetulan, tapi adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Jika kita melihat contohnya Indonesia juga adalah negara yang kalau saya menilai bahwa kurang lebih dia berada di dalam nilai 70 sampai 80 ke atas, dan ada 70 ke bawah juga, karena bukan karena miskin, bukan, tapi karena masih hidup terlalu jauh dengan kota-kota yang ada.
Beda di negara-negara yang contoh Afrika, mereka kita melihat bahwa negara dalam nilai tingkat kehidupan sedang menuju membangun ke depan lagi untuk bisa menjadi mensejahterakan masyarakat. Tentunya banyak perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang harus dilakukan bagi suatu bangsa negara jika di sana adanya pertumbuhan yang harus dibuat oleh negara itu sendiri. Sedangkan kita negara Indonesia adalah negara yang berada di satu tanah yang subur, negara yang berada dalam satu hasil kekayaan alam yang sangat besar, sehingga sebelum saya ada sudah ada uh, uh, kecemburuan dari negara-negara lain untuk merasakan hasil kekayaan negara kita Indonesia, dan negara kita Indonesia sangat bersyukur bahwa kita boleh menikmati. Kalau bagi saya kesusahan di negara kita itu tidak ada, karena 80% 90% negara kita adalah negara yang kaya, yang subur. Walaupun tinggal di pedesaan itu mereka masih bisa makan karena ada hasil ladang, ada hasil tanah yang bisa mereka olah. Jadi melihat kemiskinan di Indonesia sebenarnya sangat kurang sekali. Karena apa? Masyarakat yang hidup di antara kota dan pedesaan masih masih ada ketersambungan daerah tempat untuk terjadinya satu transmigrasi, satu kegiatan untuk kembali ke kota dan kembali ke desa untuk mereka pulang, tetapi dalam status bekerja. Jadi Indonesia bisa dikatakan, hampir bisa dikatakan negara-negara ya adalah masyarakat yang sudah punya kesejahteraan hidup dari 60% sampai 100 menuju 100%. Tinggal bagaimana kita, sumber daya kita, kekuatan kita, cara berpikir kita mengolah kekayaan yang ada di dalam kita, di bangsa kita, sehingga suatu hal yang sangat kita tidak mungkin kita bilang negara Indonesia adalah negara yang miskin, karena hasil alam tinggi, emas, batu bara, nikel, itu potensi untuk menghidupi bangsa Indonesia sangat luar biasa. Artinya masih terkendali masyarakat kita, dan belum hal itu kita akan mungkin terjadi penjualan ke negara-negara lain, ataupun bagaimana kita mengadakan sistem bisnis buat dengan negara lain supaya mereka menggunakan sumber daya kita, dan tentunya kita dikerjakan oleh pemerintah. Dan kita masyarakat yang ada di mana saja kita bisa untuk bekerja, diambil sebagai pekerja-pekerja untuk membantu membangun bangsa negara kita Indonesia. Nah, cerita-cerita saya ini dari semua video-video, saya ingin sekali bercerita tentang mari kita jangan tinggal dalam hidup yang terbuai, hanya membutuhkan belas kasihan orang. Kita hanya meminta-minta. Artinya kita sendiri ini yang membuat diri kita itu malas. Diri kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Diri kita tidak berguna. Makanya saya perlu beritahu bahwa kita masyarakat Indonesia kurang lebih 200 juta jiwa orang. Pertumbuhannya bisa dikatakan kurang lebih angka orang-orang dewasa itu berada di kurang 70%, 60%, ataupun misalkan 20% sampai 30% itu di bawah angka orang yang kurang dewasa, mungkin 17 tahun ke bawah, kurang lebih lah di bawah 12 tahun. Tapi kita berada di 18 tahun ke atas itu 60 sampai 70%. Jadi dengan mengelola bangsa negara kita sangat penting sekali untuk menghasilkan. Jadi bagi saya, bagi teman-teman sekalian,
yang sedang mungkin duduk melihat cerita-cerita saya untuk kemajuan kita. Kita dari diri kita sendiri dulu lakukan sesuatu buat bangsa kita, negara kita. Kita lakukan, kita masuk di dalam sistem pekerjaan yang sudah ditetapkan di dalam pemerintah kita, bangsa kita. Entah kerja di mana atau di mana saja, kita harus berusaha. Pasti kita akan maju, kita akan sukses, kita tidak akan mundur. Tapi kalau kita membiarkan diri kita berdiam diri saja di suatu tempat yang tidak menghasilkan, di mana saja kita cuma berdiam diri yang tidak ada hasil untuk kehidupan kita, makanya kita sia-sia. Rasa seperti kita tidak ada apa-apa manfaat, tidak berguna. Jadi bagi saya, pesan saya bagi teman-teman semua sekalian yang sudah masuk kepada cara berpikir yang maju, yang berkualitas, marilah kita melakukan sesuatu buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat negara kita, buat daerah di sekitar kita, di mana saja kita berada, di tempat mana kita berada. Dan saya percaya kita punya sila-sila yang mempunyai poin yang pertama adalah ketuhanan yang kuasa. Tentunya dalam semua aspek ini, semua usaha ini, kita perlu berdoa dan kita perlu mengatakan, menyerahkan kepada Tuhan yang berkuasa, yang bisa bekerja buat bangsa kita, kepada bangsa kita, buat kita semua secara pribadi. Tuhan akan pasti menolong dan melindungi. Nah, makanya bagi saya, jangan khawatir, jangan terlalu merasa rendah diri, rendah hati, terlalu kita orang yang tidak bisa maju. Pikirkanlah kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan dan buat bangsa negara kita. Oleh sebab itu lakukan yang terbaik apapun masalah kita, di mana saja kita berada, kita di desa, di kota, di mana saja kita berada, kita serahkan sama Tuhan dan kita lakukan sesuatu yang mulia, yang terbaik, buat siapa saja yang terbaik. Dan nanti kita sambung lagi di cerita-cerita yang akan datang tentang kehidupan ini, tentang apa yang baik dan apa yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa dan salam, dan Tuhan memberkati di mana saja kita selalu berada. Terima kasih.